Di dalam perencanaan kapasitas itu ada pertimbangan kapasitas. Ada 4 pertimbangan khusus untuk integrasi strategi dan investasi berkaitan dengan kapasitas. Yaitu yang pertama adalah peramalan permintaan harus akurat. Jadi sebuah peramalan yang akurat merupakan hal paling utama bagi keputusan kapasitas manajemen. Di mana yang pertama tadi adalah peramalan permintaan harus akurat. Sebuah peramalan yang akurat merupakan hal paling utama bagi keputusan kapasitas. Manajemen harus mengetahui produk mana yang sedang ditambahkan dan mana yang dihentikan. Begitu juga volume yang diharapkan. Jadi perusahaan itu harus mampu melihat laporan keuangan atau order yang masuk di bulan yang sama di tahun yang berbeda. Ataupun kita bisa melihat laporan keuangan bulan sebelumnya, itu kira-kira mana produk yang laris, mana produk yang kurang laris. Sama halnya ketika kita berbicara tentang perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Contohnya restoran ataupun rumah makan. Di mana mereka selalu melakukan review, mana nih produk yang laris, mana produk yang kurang laris. Ketika laris, maka itu harus ditambah untuk kapasitasnya. Tapi untuk produk-produk yang kurang laris, maka itu bisa dihentikan atau Kurangi. kurangi. Nah, yang kedua adalah memahami teknologi dan peningkatan kapasitas, di mana volume ditentukan dengan peninjauan ulang pada beberapa alternatif saja, dan teknologi juga ikut menentukan kapasitasnya. Jadi untuk proses penambahan itu juga bisa melakukan dengan adanya teknologi. Yang dulunya harus dikerjakan oleh 10 orang, itu bisa dikerjakan hanya dengan satu atau dua operator saja. Nah, itu pun juga bisa dilakukan. Yang ketiga adalah menentukan tingkat operasi yang optimum. Sering ditentukan dengan istilah skala ekonomis dan disekonomis. Ya, di mana optimum di sini maksudnya adalah bukan hanya tentang kapasitas produksi saja, tetapi adalah kita juga melihat berapa order yang masuk dan berapa yang harus diproduksi. Produksi. Yang keempat adalah membangun untuk perubahan. Manajer operasi membangun fleksibilitas dalam fasilitas dan peralatan dan mengadakan sensitivitas keputusan dengan menguji beberapa skenario. Jadi kita pun juga harus tahu ya, bagaimana proses produksi itu bekerja. Dan ketika produksi itu terlalu overload, maka perusahaan itu juga harus membangun fasilitas yang baru, ya, atau semacam divisi baru ataupun tempat baru untuk memproduksi lebih banyak lagi. Di dalam pertimbangan kapasitas, tentunya kita juga harus melihat yang namanya permintaan. Jadi kalau tadi kan peramalan, ya, jadi peramalan itu adalah kita mengira-ngira ya, atau melihat laporan dari bulan yang sama di tahun lalu atau bulan yang lalu dan kita memproduksi dengan jumlah yang sama. Ya. Tetapi ketika yang kedua ini kita juga harus melihat tentang permintaan. Walaupun peramalan sudah baik, kadang terdapat ketidakcocokan permintaan dan kapasitas. Sehingga bisa terjadi permintaan melebihi kapasitas ataupun sebaliknya, kapasitas melebihi permintaan. Oleh karena itu, ada beberapa taktik untuk menyesuaikan kapasitas dan permintaan. Yang pertama adalah mengubah staf yang ada dengan menambah atau mengurangi. Yang kedua adalah menyesuaikan peralatan dan proses yang dengan pembeli, menjual atau menyewa. Yang ketiga memperbaiki metode untuk meningkatkan hasil. Yang keempat mendesain ulang produk untuk meningkatkan hasil produksi. Yang pertama ini adalah mengubah staf. Jadi kenapa muncul adanya karyawan kontrak atau subkontrak itu adalah ini. Jadi ketika ada pegawai itu yang pegawai tetap, tetapi ketika ada permintaan yang lebih, maka kita mencari subkontrak ataupun pegawai baru yang mau dikontrak dengan jangka waktu pendek. Yang kedua adalah menyesuaikan peralatan proses dengan membeli, menjual, atau menyewa. Nah, ini pun bisa dilakukan. Jadi yang namanya produk itu terkadang ada produk yang bisa dibeli dengan bahan mentah atau bahan setengah jadi, atau bisa melemparkan atau subkontrak dengan perusahaan lain, tetapi dengan spesifikasi perusahaan kita. Itu pun juga bisa. Atau kita juga bisa menyewa
mesinnya, itu pun juga bisa. Nah, jadi kita bisa menghitung ketika kita butuh produk, ya, tentunya kita bisa menghitung mana nih yang paling menguntungkan. Apakah kita lempar ke perusahaan lain, ya, dengan brand kita tentunya, atau dengan cara kita membeli barang jadi dan kita kemas sendiri, atau kita menyewa mesinnya. Ya, itu pun bisa dikalkulasi nanti. Nah, yang ketiga adalah memperbaiki metode untuk meningkatkan hasil. Atau kita juga bisa mengubah layout, contohnya seperti itu, atau mengubah proses agar hasilnya itu menjadi lebih optimal. Atau mendesain ulang produk untuk meningkatkan hasil produksi. Itu pun juga bisa. Jadi membuat produk yang kalau di restoran itu bisa menggunakan paket. Nah, itu pun juga bisa paket A, paket B, paket C seperti itu juga akan lebih memudahkan mereka. Itu untuk mengelola permintaan. Berikutnya adalah perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas membutuhkan dua tahap. Tahap yang pertama adalah permintaan di masa yang akan datang diramalkan dengan model tradisional seperti konsep statistik. Jadi kita bisa melihat atau memprediksi dengan melihat laporan keuangan 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, atau dengan melihat bulan yang sama di tahun yang telah berlalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, itu pun juga bisa. Yang kedua adalah tahap kedua, peramalan digunakan untuk menentukan kapasitas serta peningkatan ukuran untuk setiap penambahan kapasitas. Jadi kita bisa menentukan kapasitas dari satu proses itu, ya, berapa ukurannya, lalu ketika memang dibutuhkan untuk penambahan, maka kita tambah lagi untuk mesinnya. Berikutnya, cara untuk menentukan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas agar mendapatkan keuntungan adalah analisis titik impas. Jadi, analisis titik impas merupakan cara untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan sebuah titik dalam unit dan satuan nilai uang di mana biaya sama dengan pendapatan. Titik tersebut disebut titik impas. Perusahaan harus beroperasi di atas tingkat ini untuk mencapai adanya keuntungan. Di mana asumsi yang mendasari analisis titik impas adalah biaya dan pendapatan ditunjukkan sebagai garis lurus sehingga berbentuk fungsi linear. Jadi di mana ketika jadi gini, analoginya. Ketika kita produksi, contohnya pesanan adalah 1.000 pieces. Nah, maka dari 1.000 pieces tentunya ada keuntungan. Contohnya keuntungannya sebesar 30%. Maka kita bisa memproduksi maksimal adalah 1.100 pieces. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita memproduksi terlalu banyak, itu maka perusahaan akan rugi. Ya, meskipun di laporan keuangan itu masih ada persediaan barang. Nah, itu pun masih ada, tetapi ketika kita berbicara tentang keuntungan itu ya memang laporannya untung, tetapi cash-nya itu yang tidak ada. Ini yang menjadi problematika bagi perusahaan ketika di laporan keuangan itu untung besar, tetapi di kenyataannya cash-nya tidak ada, itu pun juga perlu dipertanyakan. Karena yang namanya cash itu merupakan, kalau diibaratkan laporan keuangan, jadi keuntungan itu adalah rajanya, cash itu adalah ratunya. Raja tanpa ratu itu ya sama seperti perusahaan kelihatannya gagah tetapi tidak menguntungkan.